Dan mungkin itulah keadaan saudara pada malam hari ini. Mungkin hari ini engkau datang seperti orang Israel dan engkau berkata, Pak, saya udah capek dijajah oleh masalah demi masalah. Saya sudah capek dijajah oleh persoalan demi persoalan yang tidak pernah berubah-berubah. Bapak ibu saudara, kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Setuju gak sama saya? Berapa banyak saudara malam hari ini datang punya masalah? Angkat tangan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur Kau sudah menjadikan segalanya baru dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Kau hadir di tempat ini. Dan doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan ini disampaikan, Kau bagai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak terbatas. Doa dari hamba-Mu saat firman Tuhan ini disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan. Boleh lebih keras daripada itu, sekali lagi katakan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Belum semuanya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus katakan baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus katakan dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat yang saudara boleh berikan. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow. Selamat malam, shalom. Belum semuanya di tempat ini penuh sampai ada yang duduk di bawah-bawah. Sekali lagi saya mau dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara Tuhan Yesus baik. Boleh gak cablek kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak setuju GZS pindah di sini? Ah ya kan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, saudara tinggal kasih tahu mallnya aja Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau pindah. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara di tempat ini. Sebuah kehormatan bisa melayani saudara di ibadah malam Natal. Terima kasih di tengah banjir di luar, di tengah hujan yang deras, saudara sudah datang. Terima kasih juga bagi saudara yang gak dapat kursi, saudara yang duduk di tribun, duduk di lantai. Terima kasih untuk hati saudara. Dan doa saya setiap saudara di tempat ini datang semuanya pulang diberkati oleh Tuhan. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Mohon yang di depannya ada orang duduk jangan ditendang ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada yang duduk di lantai. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Ya, mari kita buka dari Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Hari ini ada sebuah pesan malam Natal buat saudara, dan kita akan melanjutkan khotbahnya juga di hari Natal besok. Besok kita ada 3 kali ibadah, jam 10, jam 2, dan jam 5. Doa saya saudara gak datang telat supaya saudara bisa dapat kursi, karena kita gak ada registrasi, kita gak ada pendaftaran, semua boleh datang. Jadi first come first serve Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka sama-sama dan kita baca dengan suara yang keras Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 boleh lebih keras. 1, 2, 3. Ya, lihat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang apa? Lantaran. Nah, hari ini di ibadah malam Natal saya berikan tema untuk khotbahnya, yaitu dengan tema All Things New. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yaitu Dia membuat segala sesuatu yang baru. Kasih tahu kanan kiri, Dia buat sesuatu yang baru. Berapa banyak bersyukur kita punya Tuhan yang membuat segala sesuatu baru. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca dari Yesaya 43 sebenarnya bagi orang Israel merupakan satu nubuatan yang mereka pegang. Orang Israel memegang teguh janji ini sebab pada saat ayat ini ditulis, mereka sedang berada di bawah ikatan penjajahan dari Babylon. Pada saat itu mereka sudah lelah menjadi orang-orang yang dijajah. Mereka sudah capek Bapak Ibu Saudara menjadi jajahan dari musuh demi musuh, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Sebab itu mereka semua berseru kepada Tuhan
untuk Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin itulah keadaan saudara pada malam hari ini. Mungkin hari ini engkau datang seperti orang Israel dan engkau berkata, Pak, saya udah capek dijajah oleh masalah demi masalah. Saya sudah capek dijajah oleh persoalan demi persoalan yang tidak pernah berubah-berubah. Bapak ibu saudara, kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Setuju gak sama saya? Berapa banyak saudara malam hari ini datang punya masalah, angkat tangan. Oh, pada gak punya? Pulang aja Bapak ibu saudara, ya kan? Sekali lagi, boleh jujur gak sama saya? Berapa banyak saudara datang punya masalah, angkat tangan. Gak usah nunjuk suaminya, gak usah, ya kan? Ada yang nunjuk ini Pak, masalah besar dalam hidup saya Pak. Jangan. Saudara, kita semuanya di tempat ini pasti punya masalah. Dan mungkin kita sudah capek menghadapi masalah yang sama, ya berulang-ulang, sakit penyakit yang berulang-ulang, persoalan di dalam keluarga yang berulang-ulang, persoalan di dalam rumah tangga kita yang gak ada kunjung selesainya. Tetapi Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan hari ini janji yang sama kita terima sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Sebab kita percaya bahwa hari ini kita boleh capek dengan masalah persoalan. Malam hari ini ada janji Tuhan bahwa Dia akan membuat segala sesuatu yang baru. Dia akan buka jalan di padang gurun. Dia akan buka sungai-sungai berkat bagi saudara yang percaya. Sama-sama katakan amin. Itu yang dimaksud dengan all things new. Tetapi ada satu hal yang orang Israel tidak tangkap sampai dengan hari ini. Sebenarnya nubuatan di dalam Yesaya ini tidak bicara tentang pembebasan dari Babylon. Karena pada saat mereka menghadapi Babylon dan mereka menang, mereka pun dijajah oleh Roma. Itulah manusia. Tetapi sebenarnya Nabi Yesaya sedang bernubuat tentang satu hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan bagi umat manusia. Dan hal yang baru itu diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu di satu kota kecil yang bernama Bethlehem. Melalui seorang perawan yang bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Hal yang baru itu diberikan di dalam sebuah kandang yang kotor, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan hal yang gak pantas. Kenapa hal yang baru ini diberikan kepada kita dalam bentuk yang begitu terbatas? Kenapa Tuhan gak langsung pakai seorang yang sudah dewasa? Kenapa Tuhan harus pakai seorang bayi? Dalam bentuk yang paling terbatas, dalam bentuk yang tidak mampu melakukan apapun. Kenapa dilahirkan di Bethlehem, kota yang paling kecil di mana tidak mungkin ada orang yang ke sana? Kenapa dilahirkan di kandang yang paling kotor di mana binatang-binatang berada di situ? Karena hal yang baru yang Tuhan kerjakan ini bukan untuk orang-orang kaya saja. Karena hal yang baru ini bukan hanya untuk sekelompok orang yang akan menerima. No. Hal yang baru ini bukan untuk orang yang berada di tempat yang paling tinggi sehingga hanya mereka yang bisa menikmatinya. No. Tetapi hal yang baru yang Tuhan mau berikan adalah bagi semua orang. Baik mereka berada seperti di Bethlehem, di tempat yang paling hina. Mereka berada di dalam kondisi seperti di kandang yang paling kotor. Kenapa hal yang baru diberikan Tuhan di tempat yang paling kotor? Supaya kita yang paling kotor di ruangan ini bisa bertemu dengan Dia. Kenapa Dia dilahirkan di tempat yang paling hina? Supaya setiap saudara yang mungkin hari ini datang di tempat ini merasa saudara terhina, merasa diri saudara bukan siapa-siapa, supaya saudara pun bisa bertemu dengan Dia. Kenapa di kota Bethlehem? Kenapa di tempat yang hina? Supaya kita manusia yang hina ini bisa diangkat Tuhan menjadi anak dan kita menerima keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita yang percaya. Katakan amin. Itulah yang dimaksudkan dengan all things new. Kasih tahu sekali lagi kanan kiri, all things new. Dan Yesus yang lahir ini, yang membawa sesuatu yang baru, hari ini Dia hadir bersama dengan kita di tempat ini. Nah, hari ini saya percaya kalau Tuhan Yesus hadir, pasti Tuhan Yesus akan membuat sebuah perubahan dalam hidup saudara. Dan saya percaya, katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat nama Yesus yang hadir di tempat ini. Kita melihat di drama tadi bagaimana Maria dan Yusuf hidupnya diubahkan karena kelahiran Yesus. Kita melihat bagaimana para orang Majus hidup mereka diubahkan melalui kelahiran Yesus. Kita melihat bagaimana para gembala hidupnya diubahkan melalui Yesus. Saudara tahukah bahwa kisah Natal sebenarnya bagi seorang pendeta itu sulit untuk dibuat? Kenapa? Karena kisah Natal itu aja. Ceritanya Maria dan Yusuf, orang Majus dan gembala. Tetapi saya tidak pernah bosan menceritakan satu kisah yang lama, satu kisah yang sudah berkali-kali diceritakan ini. Kenapa? Karena
Satu hal yang saya tahu bahwa memang ceritanya boleh lama, ceritanya boleh itu aja. Tapi setiap kali saya membacanya, saya diberikan sesuatu yang baru dari Tuhan. Boleh katakan amin? Bukankah kita sudah menghabiskan bertahun-tahun ibadah Natal, tapi tidak pernah ada sekalipun Natal kita gak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Itu yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara yang datang di tempat ini dan setiap berapa ribu saudara yang ada di rumah. Saya mau katakan, dia lahir di antara kita, umat manusia. Karena dia hanya punya satu tujuan. Dia mau mengubah hidupmu dan dia mau menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi buat dia. Sebab itu hari ini doa saya, setiap saudara yang datang di ibadah malam Natal GSJS di tempat ini, kita semuanya pulang hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kita diubahkan oleh Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya pada malam hari ini. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 hal baru yang Tuhan mau berikan kepada kita, untuk dia mengubah kehidupan saudara dan saya Natal ini. Boleh saya tanya sekali lagi sebelum kita bahas firman, berapa banyak dari saudara ingin pulang dari tempat ini, kita hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Saya boleh lihat tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan sekali lagi ya paling meriah, tepuk tangan ya paling dahsyat. Yes. 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Boleh yang sudah mendapatkan, baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan apa? Oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan apa saudara? Gentar hatimu. Apa hal baru yang Tuhan berikan kepada kita? Catat yang pertama, dia akan memberikan kepada kita damai yang baru. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Apa? Coba kasih tahu kanan kiri, damai ya. Ayo yang tadi bertengkar di parkiran, kasih tahu damai ya. Saudara, firman Tuhan berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Ya percaya boleh katakan amin. Doa saya pulang dari tempat ini, saudara semua menerima damai yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kenapa dia perlu berikan damai kepada kita? Sederhana, karena saya catat damai adalah currency yang paling mahal. Saya ulangin sekali lagi. Damai adalah currency yang paling apa? Currency paling mahal bukan Bitcoin. Lagi turun Pak. Currency yang paling mahal bukan dolar, meskipun memang lagi naik-naiknya. Currency yang paling mahal bukan pound sterling, bukan euro. No. Currency yang paling mahal adalah apa? Damai. Kenapa? Karena damai gak bisa dibeli pakai apapun. Saudara boleh orang yang paling kaya di ruangan ini, tapi saudara gak bisa beli damai. Saya tahu saudara diberkati, saya tahu saudara bisa beli segalanya. Memang dari wajah saudara kelihatan saudara orang-orang diberkati. Dari tadi saya lihat wajah saudara, saya lihat saudara tabungannya minimal 1 triliun. Mungkin ini amin, sama aja saudara ya. Nggak di SCC, nggak di Pro, sama aja aminnya saudara. Tapi saudara boleh punya uang sebanyak apapun, engkau nggak bisa beli damai. Ada banyak orang-orang Kristen datang ke gereja bertahun-tahun gak pernah ngerasain damai. Saya catat sekali lagi, damai itu adalah currency yang paling mahal. Saya lihat hari-hari ini banyak rumah tangga gak damai. Suami istri gak pernah damai. Kelihatannya di sosial medianya so sweet, tapi kenyataannya di rumah gak bicara. Doa saya di tempat ini, pulang ibadah malam Natal, setiap suami istri pulang damai. Oh, lagi banyak ribut ya saudara ya. Amin. Boleh enggak? Bapak-bapak hari ini yang datang bawa istri, bapak-bapak yang udah menikah yang datang bawa istri, angkat tangan. Ayo Pak, angkat tangan, jangan sok bujangan Pak, jangan. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Saya cek karena saya tahu yang punya istri yang mana. Loh, Bapak gak punya istri ya? Ayo, angkat tangan tinggi Pak. Ayo Pak, jangan gini, no. Ayo, Pak, angkat tangan lebih tinggi lagi Pak. Ayo, sekarang bapak-bapak yang punya istri tetap angkat, jangan diturunkan Pak. Sekarang taruh tangannya di pundak istrinya, dipeluk. Loh, ayo Pak, jangan istri orang, jangan itu bukan. Ayo dipeluk. Nah, bentar. Saya periksa dulu ini saya. Oh jomblo, ya udah biarin nggak apa-apa. Sekarang bapak-bapak jangan dilepas dulu Pak. Ayo kasih tahu, lihat dia, matanya lihat-lihatan. Ih geli Pak, jangan, nggak apa-apa, mau istri sendiri kok. Ayo coba kasih tahu
mulai hari ini, saya belum dengar, saya nggak dengar, saudara nggak pulang. Ayo, saya kunci pintu depan. Ayo, ayo Pak, saya mau dengar suaranya. Katakan kepada istri, mulai hari ini, belum semuanya lagi, mulai hari ini kita damai ya sayang. Nah sekarang sebentar Pak, jangan dilepas dulu. Sekarang ibu-ibu tolong dijawab. Biasanya masalahnya itu ibu-ibunya yang nggak mau damai ya. Ayo sekarang ibu-ibu panggil dia papi atau enggak labubu gitu aja ya, gimana ya. Ayo semuanya, ayo gini aja, papi, I love you so much sarange. Nah saya berdoa semuanya pulang damai sejahtera. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat. Kasihan ada yang jomblo cuma. Sabar, ada waktunya. Ada orang ya datang ke tempat ini pakai mobil paling bagus, pakai jam tangan paling bagus, pakai tas paling mahal, tapi pulang nggak ngobrol. Buat apa Pak? Buat apa engkau punya segalanya? Buat apa engkau kerja keras banting tulang, tapi di rumahmu nggak pernah ada damai? Buat apa engkau dikenal semua orang, tapi di rumahmu nggak pernah damai? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan tawarkan bagi kita orang yang percaya. Dia berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan itu beda daripada yang dunia berikan. Karena damai yang kita dapatkan dari dunia ini, aduh, banyak tipuannya. Jika harta bisa membuat kita damai, gak ada orang kaya bunuh diri. Jika yang namanya tahta bisa membawa damai, gak ada orang yang stres karena disaingi oleh orang-orang yang lain. Kalau rumah tangga bisa membuat damai, gak ada yang namanya orang cerai. Kenyataannya hari ini dunia lagi haus damai. Kenyataannya banyak hari ini kita sebagai orang Kristen pun kita lagi haus damai. Dan banyak dari kita mencari dan tidak mendapatkan. Kenapa? Karena kita carinya dari dunia ini. Dunia ini memang menawarkan damai, tetapi sifatnya apa? Dari luar ke dalam dan sementara. Saudara berkata, Pak, saya lagi sumpek, saya mau healing, saya mau ke Bali, saya mau ke luar negeri. Good. Tetapi tahukah saudara bahwa damai yang diberikan oleh dunia selalu sifatnya sementara? Kasih tahu kanan kiri, sementara. Sebab itu kenapa dia perlu kasih damai yang baru dalam hidup saudara dan saya, termasuk saya yang sedang bicara. Karena damai yang Tuhan berikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Kalau damai yang Tuhan berikan itu sifatnya apa? Sifatnya dari dalam keluar. Ulangin sama-sama, apa? Dari dalam keluar. Inilah yang disebut damai sejahtera. Ulangin sama-sama, damai sejahtera. Karena saudara mendapat damai itu dari dalam. Karena saya catat, damai yang sebenarnya hanya bisa engkau dan saya dapatkan bukan di luar hati manusia, tetapi engkau hanya bisa dapatkan itu dalam hubungan saudara dengan Tuhan. True peace is not found outside the human heart. It is found in the relationship with our Creator, with our God. Sebab itu kita melihat di dalam firman Tuhan kelahiran Yesus. Tepat pada kelahiran Yesus kita lihat itu adalah awal dari yang namanya New Covenant. Atau dalam bahasa Indonesianya apa? Perjanjian baru. Kenapa diperlukan perjanjian baru? Karena perjanjian lamanya sudah gagal. Perjanjian lama indah, perjanjian lama luar biasa, memberikan kita cerita-cerita yang inspiratif. Tapi perjanjian lama sudah gagal, Pak. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya usaha manusia punya hubungan dengan Tuhan gak pernah bisa. Karena ada satu jurang yang namanya dosa. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa yang sama seperti kemarin, kita diputus lagi hubungannya oleh Tuhan. Sebab itu perjanjian itu harus diperbaharui. Sebab itu pada saat Yesus lahir, itu yang disebut perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang baru memberikan kita jaminan bahwa lewat bayi yang lahir itu yang bernama Yesus, kita didamaikan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita punya hubungan dengan Tuhan. Hasilnya apa? Saat kita hubungannya kembali pulih dengan Tuhan, apa yang menjadi berkat dan rencana dan janjinya digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan inilah yang Tuhan sedang tawarkan bagi saudara. Mungkin hari ini saudara selama ini gak percaya Tuhan Yesus. Mungkin saudara hanya penasaran, ini acara apa kok rame-rame. No. Dengar saya baik. Saudara hanya bisa menemukan damai di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Tidak dapat saudara dapatkan di luar.
Damai itu hanya di dalam Yesus. Sama-sama katakan, di dalam Yesus. Dan damai sejahtera inilah yang membuat kita tetap tenang. Senggol kanan kiri, kasih tahu tenang. Damai sejahtera inilah yang membuat kita tenang saat seakan-akan dunia serasa mau runtuh. Kadang-kadang di dalam hidup kita punya begitu banyak masalah dan persoalan. Bagi Maria, dunianya mau runtuh pada saat dia dengar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi Yusuf, kehidupannya akan berakhir pada saat dia tahu bahwa istrinya akan hamil. Tetapi mereka bisa damai di kota Bethlehem itu, kenapa? Karena mereka punya damai sejahteranya Tuhan. Malam hari ini apa yang kau cari? Kau hanya bisa temukan itu dalam satu pribadi. Bukan dalam manusia, bukan dalam pendeta tertentu. Tapi malam hari ini ada satu nama yang kita tinggikan, yang kita puja di tempat ini. Namanya siapa Bapak Ibu? Boleh lebih keras, namanya siapa Bapak Ibu? Siapa namanya Bapak Ibu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai itu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebab itu yang pertama Bapak Ibu, kita mendapat apa Bapak Ibu? Damai yang baru. Yang kedua, apa yang kita dapat dari Tuhan? Di dalam Matius 1 ayatnya ke-23. Matius pasalnya pertama ayat 23. Kalau tidak keberatan boleh kembali baca bersama dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Dia berarti, sama-sama katakan, Allah menyertai kita. Yang kedua Bapak Ibu, dia berikan kepada kita pengharapan yang baru. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Pengharapan yang baru. Dia berikan kita sebuah pengharapan di dunia yang tanpa pengharapan ini. Pengharapannya adalah kita diberikan seorang anak. Namanya disebut, loh gak baca barusan? Namanya disebut siapa? Bukan toko bukunya loh ya saudara ya. Tetapi Immanuel, ya berarti Allah menyertai kita. Wow. Kenapa ini jadi pengharapan baru buat manusia? Karena pada perjanjian lama itu beda, gak ada Immanuel. Di dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu, Tuhan itu hanya menyertai orang-orang tertentu. Kalau saudara perhatikan di perjanjian lama, ada yang namanya Saul. Saul itu tinggi, dikatakan paling tinggi dari semua orang pada saat itu. Dia punya anak buah namanya Daud. Daud sama Saul beda jauh. Kalau Saul tinggi, Daud itu pendek. Saya lebih relate sama Daud, karena saya gak terlalu tinggi Bapak Ibu. Makanya kan saya mirip sama Daud, pendek-pendek dikit. Makanya khotbah saya banyak tentang Daud Bapak Ibu Saudara ya kan. Makanya saya itu paling suka sama Daud. Saya kurang suka sama Saul. Saya itu sama Daud sama. Kalau dia kemerah-merahan saya glowing. Tapi Saul coba lihat, dia menjadi seorang raja yang disertai, diurapi. Roh Allah ada bersama dengan dia. Tapi di saat dia buat sebuah kesalahan, roh itu undur daripada dia dan meninggalkan dan pindah ke Daud. Pada Simpson, roh itu memberikan dia kekuatan yang besar. Tapi saat dia jatuh dengan Delilah, diangkat daripada dia. Perjanjian lama Tuhan itu cuma menyertai orang-orang tertentu. Dan semua orang yang disertai pasti punya satu ketakutan. Apa? Dia ditinggalkan sama Tuhan. Saudara, orang kalau punya ketakutan itu, sebenarnya engkau gak ngerti kata Immanuel. Karena kalau engkau tetap menjadi orang yang berkata, oh Pak, rasanya Tuhan udah marah sama saya. Oh Pak, rasanya Tuhan udah jauh sama saya. Oh Pak, Tuhan menolak saya, Tuhan marah dengan saya. Artinya engkau gak ngerti Immanuel. Karena Immanuel adalah sebuah janji yang baru bagi saudara dan saya. Memang di dalam perjanjian lama benar, saat engkau berdosa, Tuhan meninggalkanmu. Tapi karena Yesus dilahirkan bagi kita, dan dia menjadi Immanuel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada satupun dosa saudara dan saya yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak lagi Tuhan marah dengan kita, tapi dia mengampuni kita selalu dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling ingat. Bapak Ibu Saudara, coba kasih tahu kanan kiri, Immanuel. Immanuel bukan hanya berarti dia menyertai kita, tapi Immanuel juga punya arti dia bekerja di dalam kita. Dia memberikan kita jaminan apa? Yang pertama, dia berikan kita jaminan bahwa dia ada selalu di pihak kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu, dia selalu di pihak kita. Boleh katakan amin?
Dan yang kedua, dia berikan jaminan. Immanuel memberikan kita sebuah jaminan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Immanuel memberikan kita jaminan kita lebih dari orang-orang yang menang. Terima kasih buat satu orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi, Immanuel memberikan jaminan kita lebih dari pemenang. Terima kasih buat 250 orang yang bilang amin. Karena ini gak ada ibadah selanjutnya, saya lanjutkan sampai malam kalau saudara gak bilang amin. Saya ulangi sekali lagi, Immanuel memberikan kita jaminan bahwa kita lebih dari orang yang menang. Terima kasih buat 1.200 orang yang bilang amin. Saya nggak akan berhenti, saudara, percaya. Saya orangnya nekat loh, saudara, ya kan. Saya ulangi sekali lagi, Immanuel memberikan kita jaminan bahwa kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebelah kanan kiri katakan kita lebih dari pemenang. Sebab itu saya catat, ketakutan, kegelisahan tidak ada dalam kosakata orang yang punya Immanuel. Nggak ada yang amin lagi. Ya udahlah Bapak Ibu, saya pulang aja Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, ketakutan dan kegelisahan tidak ada dalam kosakata orang yang punya Immanuel. Nggak ada. Ngapain kita takut? Ngapain kita berkata, Pak saya takut setiap hari? Buat apa? Yang menyertai kita lebih besar dari tantangan kita. Pak saya takut kena sakit penyakit saya. Pak orang bilang dokter bilang saya kena kanker. So what? Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan saya lebih besar dari kanker macam apapun. Saya mau katakan kepada saudara, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah lebih besar, yang dari semua itu selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel. Sekali lagi tepuk dada saudara, katakan Immanuel. Orang yang tahu dia disertai sama Tuhan, dia nggak pernah khawatir sama keterbatasannya. Kenapa? Karena dia yang terbatas tahu dia menyembah Tuhan yang tidak terbatas yang menyertai dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada satu kisah yang saya ceritakan kepada jemaat pada saat itu. Awal-awal kita buka GSJS Pakuwon Mall. Tapi karena saya rasa di sini mungkin ada jemaat baru atau mungkin saudara visitor bukan dari GSJS, saya mau ceritakan sedikit. Dan di dalam cerita ini saya juga banyak belum cerita sama orang termasuk istri saya. Saudara, kita hari ini bersyukur sama Tuhan, kita bisa pakai ruangan yang luar biasa dan kita bisa berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan bersyukur buat semua yang luar biasa ini. Saya kasih tahu kepada saudara, ini semua yang terbaik. Ini bigger than concerts and everything. Saudara lihat duduknya tribun, ada yang tanya sama saya, Pastor Mike, kenapa gak dibuat semuanya rata aja kalau seperti acara-acara lain? Kenapa harus pakai tribun? Kemarin di tim waktu kita meeting, saya bilang pakai tribun. Semua, wah Pastor mahal gini-gini. Saya bilang, I need this to be tribun seperti ini. Dan ini yang saya sudah bayangkan. Kenapa? Karena satu hal yang banyak orang gak tahu. Beberapa tahun yang lalu pada saat itu saya dengan istri saya, setelah kami menikah, kami honeymoon ke luar negeri. Pendeta boleh honeymoon nggak? Pendeta boleh keluar negeri nggak? Beneran boleh. Karena ada orang ketemu saya di Singapura, loh kok di sini? Terus mau di mana lagi? Oke ya, saya boleh ya. Saya dengan istri saya honeymoon, kita ke Australia. We love Australia. Waktu itu pertama kali kita ke sana. Nah pada saat itu kenapa kita milih ke Australia, bukan negara lain? Karena di situ ada satu gereja namanya Hillsong. Kalau saudara pernah tahu. Saya dari dulu punya impian sejak kecil untuk ke Hillsong. Sebab itu kami pergi ke Australia, Sydney. We went to the Hills Campus. Kalau saudara pernah lihat Hills Campus, itu lebih besar dari ruangan ini, tapi tataannya persis dengan ini. Ada tribunnya, terus orang duduk di tengah. Mimbarnya semuanya seperti ini. Exactly like this. Ini miniaturnya. Saudara, saya masih ingat pada saat itu saya belum mengembalakan, saya masih bantu papa saya di GSJS Grand City. Dan saya sebagai seorang anak, saya menghormati papa saya dan saya mengakui bahwa yang menemukan, yang mendirikan GSJS tetap Pastor Samuel Gunawan. Kita kasih tepuk tangan buat Pastor Samuel Gunawan, papa saya yang saya hormati. Saya nggak akan pernah ada yang namanya perpecahan, nggak, karena saya tahu dari mana saya datang. Saya nggak pernah lupa saya dari mana. Saya bantu papa saya sebagai sekretaris pada saat itu, saya worship leader. Pada saat itu saya masih belum terlalu bisa apa-apa, khotbah masih belum.
Tapi di ibadah itu saya begitu tersentuh dengan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang dipenuhi dengan orang. Dan saya masih ingat saya duduk di sekitar sebelah kanan panggung di ujung atas sana. Saya terkagum dengan semua lighting, saya terkagum dengan semua LED, saya terkagum dengan semua sound system. Dan pada hari itu saya buat satu nasar sama Tuhan dalam hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan someday, satu hari nanti, kalau Tuhan kasih saya kesempatan bisa pakai tempat sebesar ini, saya akan buat tempat itu seperti gereja Hillsong. Dan tempat itu akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan saya akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hal itu, nasar itu, saya sudah lakukan. Dan itu sudah terjadi di tempat ini. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, pada saat saya berdoa itu, saya sangat terbatas. Saya nggak bisa apa-apa. Pada saat itu siapa yang menganggap GSJS? Gereja 1 jam saja. Ya kan? Cuma sekarang banyak yang nggak tahu, ganti nama udah gereja 1,5 jam. Siapa sih dulu yang nganggap GSJS? Apa gereja kok cuma 1 jam? Buat apa? Siapa itu Michael Gunawan? Selalu Gunawan disebut gundul tapi menawan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hello. Saya nggak punya apa-apa. Nothing, I have nothing. Semua saya dapat dari Papa saya. Saya hanya duduk di situ dan saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan percayakan, saya akan berikan yang terbaik. Apa yang terjadi 2018, Tuhan kasih kami satu ruangan yang kecil di salah satu mall lain, bukan di tempat ini. 2020 Tuhan kasih kami tempat di Pearl. 2 bulan kita buka pandemi. Tapi saya nggak pernah bayangkan Tuhan bisa pakai pandemi untuk membawa GSJS memuliakan nama Tuhan. Dengan ribuan jiwa setiap minggu. Dan hari ini kita buktikan kita bisa pakai tempat ini dan kita penuhi dan nama Tuhan dipermuliakan, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi kalau saudara ingat yang terjadi tahun ini. Bulan Maret kemarin ada seorang pendeta yang bernama Pastor Brian Houston. Siapa Pastor Brian Houston? Pastor Brian Houston adalah pendiri dari gereja Hillsong yang saya datengin. Saya mau kasih tahu kepada saudara gimana caranya secara manusia itu terjadi, gak mungkin. Karena Michael Gunawan terbatas. Tetapi Michael Gunawan yang doa kepada Tuhan, dia tahu dia punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya mau kasih tahu kepada setiap jemaat, semua dengar saya baik. Engkau juga punya Tuhan yang sama yang saya sembah. Setiap Bapak Ibu yang menyaksikan streaming ini, ribuan orang dari manapun, dari seluruh dunia, dengar baik. Tuhan kita sama. Tuhan yang menolong saya juga Tuhan yang menyertaimu, dia Immanuel. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Memang secara manusia gak mungkin. Memang secara manusia engkau gak diperhitungkan. Mungkin secara manusia engkau tahu dan engkau melihat engkau gak punya apa-apa. Tapi ingat, yang menyertai engkau, dia punya segalanya. Dia raja di atas segala raja, yang sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pemain musik silakan naik. Dan yang terakhir 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara diberkati malam hari ini, diberkati, katakan amin. Gimana? Kita mulai minggu depan ibadah di sini aja ya. Ada yang komplain, Pak, sorry Pak, di Pearl itu semua jemaat udah kayak pindang. Udah kita gak muat Pak, kursinya udah gak cukup. Solusi saya sementara adalah diet. Kan kayak saya kan turun. Saya gak pernah kesesakan saudara kemana. Lewat rekaman ini, kita kan lagi pakai ini ya. For the record, disaksiin semua, saya mau kasih tahu, saya udah siap kapanpun tempat ini ditawarkan sama saya udah siap untuk tempat ini. We are ready. Semoga ini sampai ke yang punya mall ya, haleluya. Saya berterima kasih sama Pak Alex, Bu Meli, dan memberikan kita tempat yang luar biasa di Pro. Kalau sekarang masih belum, gak apa-apa. Ya, Tuhan mau kasih, gak apa-apa. Ingat, ini bukan punya kita. Ini pekerjaan Tuhan. Boleh ada tangan yang menghalangi, boleh ada orang-orang tertentu yang menghalangi, gak apa-apa. Tapi saya percaya sekali lagi, dia Immanuel. Dia lihat ibadahmu hari ini. Dia lihat apa yang kita lakukan. Kita gak pernah lakukan ini untuk membesarkan nama kita sendiri. No. Di GSJS hanya ada satu nama yang dipermuliakan. Dan nama itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah.
Yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras ayat terakhir. Sebelum sebentar lagi kita pulang ya. 1, 2, 3. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya apa saudara? Yang baru sudah datang. Yang ketiga, yang pertama saya ulangin sedikit ya Bapak Ibu. Kenapa saya ulangi? Karena survei membuktikan jemaat keluar ibadah kalau lihat food court pasti lupa khotbahnya. Masalahnya SCC di depannya food court. Nah itulah Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama dia berikan kita apa? Damai yang baru, damai sejahtera. Yang kedua dia berikan kita pengharapan yang baru. Kenapa? Karena dia Immanuel, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga yang terakhir dia memberikan kita hidup yang baru. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Tuhan kita ini ciptaan baru. Artinya jadi manusia baru. Artinya yang lama kita tinggalkan, kita jadi yang baru. Jangan sampai kita yang udah dikasih menjadi ciptaan baru masih hidup sebagai manusia yang lama. Yang percaya boleh katakan amin. Orang Kristen yang hidupnya masih menghidupi manusia lama adalah orang-orang yang mengorbankan korban Kristus. Dia menyia-nyiakan. Karena manusia lama kita sebenarnya sudah disalibkan bersama dengan Yesus di atas kayu salib. Sebagai ciptaan yang baru, apa yang kita terima? Yang pertama, kita diberikan hati yang baru. Tepuk dada saudara, katakan hati yang baru. New heart. He's giving you a new heart. Dia memberikan saudara hati yang mau mengampuni. Dia berikan saudara hati yang mau mengasihi. Dia berikan saudara hati yang bersih, yang murni, bukan hati yang dipenuhi dengan kebencian dan kejengkelan. Doa saya pulang dari tempat ini saudara dapat hati yang baru dari Tuhan, amin. Tinggalkan semua sakit hatimu, amarahmu, kepahitan, tinggalkan itu di tempat ini. Pulanglah dengan hati yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Masukilah tahun 2025 bukan dengan hati yang penuh dengan kebencian dan kejengkelan dan penyesalan. Semua yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ingat Pak Bu, kita gak bisa merubah yang kemarin, tapi kita bisa merubah yang di depan. Ayo, milikilah hati yang baru. Jadikan hatimu bejana yang siap untuk dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, sebagai orang yang menjadi ciptaan baru, kita diberikan kedua pikiran yang baru. Ulangin sama-sama apa? Pikiran yang baru. Segala hal yang memenuhi hati kita sebelumnya, buang. Segala hal yang merupakan pikiran kita yang tidak baik, buang. Dan yang terakhir yang ketiga, kita diberikan mulut yang baru. Ulangin sama-sama, kita diberikan apa? New heart, new mind, and new words. Mulai hari ini, doa saya, gak ada satupun pulang dengan tangan yang kosong. Semuanya pulang, kau dapat damai yang baru, kau dapat pengharapan yang baru, dan engkau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Wow. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.